Ada cewek, sebut aja namanya Riri. Hmm. Dia punya juga tuh pengalaman nginep di Hotel Angker. Jadi tahun 2022 ini Riri tuh lolos program pemerintah di kampus. Setiap kelompok isinya ada 5 orang gitu, dan waktu itu ada 2 kelompok yang lolos dan ngewakilin kampus ke salah satu kampus di daerah Surabaya. Oke. Nah, kelompok satunya itu berangkat duluan. Kelompok Riri ini nyusul karena ada beberapa kendala. Dari awal dia mau berangkat, sebenarnya banyak banget hal janggal yang seolah jadi isyarat gitu buat mereka nggak berangkat. Kata Riri kayak gitu. Mulai dari tiket kereta yang angus, mereka juga nyari penginapan tapi nggak ada kamar dan penuh semua gitu ya. Akhirnya Riri cek lah aplikasi buat mesen penginapan dan nemu salah satu hotel di dekat stasiun Gubeng. Karena harganya oke dan kelihatannya juga tempatnya tuh nyaman. Ya udah, kelompok mereka ngambil lah penginapan di situ dan ambil 3 kamar. Satu kamar untuk Rohman, satu kamar untuk Riri, dan satu kamar lagi untuk Indri dan Nia. Oke. Nah, akhirnya mereka berempat berangkat nih ke Surabaya. Riri, Indri, Nia, dan Rohman. Harusnya berlima. Tapi ada suatu hal lah, jadi mereka cuma berangkat berempat. 3 cewek, 1 cowok tuh ya. Nah, singkat cerita mereka semua sampai di stasiun dan pesan kendaraan buat menuju hotel ke tempat nginep. Karena udah pada capek banget. 9 jam perjalanan di kereta dan mereka pengen buru-buru ke penginapan. Tapi pas mereka sampai di depan penginapan hotel itu tampilan hotelnya tuh kayak beda banget sama apa yang difoto. Nggak sama sekali sama foto yang Riri lihat di aplikasi itu. Yang mereka lihat sekarang itu tuh hotelnya serem dan bangunannya kayak udah tua gitu. Di depan hotel pun ada 2 pohon gede gitu, Natmoy. Untungnya ini masih di daerah perkotaan jadi lumayan rame lah. Udah tuh, mereka masuk ke hotelnya. Ternyata di dalam hotelnya pun itu nggak ada orang sama sekali. Anjir. Bahkan resepsionisnya pun nggak ada. Setelah nunggu beberapa menit, ada bapak-bapak resepsionis dan nanyain mereka. Ternyata si bapak ini adalah ya bapak-bapak yang ngurusin hotel itu dan dia tuh baru selesai ngeberesin kamar yang mau mereka tempatin. Pas masuk pun sebenarnya hawa hotel ini udah nggak enak banget. Tapi nggak mungkin mereka pindah karena ya satu udah malam. Selain itu mereka udah bayar lunas tuh si hotel ini. Bahkan bayarnya untuk 3 hari dan 2 malam. Sayang dong kalau nggak ditempatin. Iya. Pas mereka jalan di sekitar area itu, mereka ngerasa tempat itu gelap banget. Ya hotel ini kayak kotor, kayak bangunan lama lah yang udah usang karena nggak ditempatin. Dan di situ ternyata mereka bilang ya, cuman mereka berempat doang yang nginep, gak ada tamu lain sama sekali. Ih. Si bapak ini ngarahin lah mereka ke lantai atas dan masuk nih mereka masing-masing ke kamarnya. Awalnya Indri dan Nia itu ngebujuk Riri buat nggak usah nempatin kamar sendirian, bertiga aja Ri, jangan sendiri, kasihan gitu kan. Tapi Riri ini kekeh buat nempatin sendiri karena sayang kan, udah dipesen juga nih 3 kamar itu, jadi kayak ya dipakai aja semuanya mubazir. Nah, kenapa mereka dari awal nggak satu kamar nih cewek-cewek bertiga? Karena di keterangan si aplikasi hotelnya ini, satu kamar itu maksimal 2 orang. Jadi Riri ngalah lah buat pesen kamar sendiri aja. Oke. Udah nih masuk ke kamar. Pas Riri masuk kamar, rencananya tuh dia mau bersih-bersih kamar mandi. Tapi pas dia di kamar mandi, dia tuh ngedenger kayak ada orang nangis gitu. Cuman suaranya pelan banget. Ya udah tetep lah dia lanjut buat bersih-bersih di kamar mandi. Udah selesai, dia pergi tuh ke kamarnya Indri dan Nia dan dia ceritain soal kejadian yang dia denger itu. Akhirnya karena takut, Riri mutusin lah buat nggak tidur sendiri. Dia ikut tidur bertiga nih sama 2 temen ceweknya itu. Di samping karena emang takut dengar kejadian tadi, Riri juga takut karena di depan kasurnya dia, di kamarnya dia itu udah kaca gede banget. Dan ada lukisan kuda gede, jadi kayak Riri tuh ngerasa nggak nyaman buat tidur sendirian di sana. Nah, kamar yang tadinya ditempatin sama Riri, akhirnya ditempatin sama Rohman. Karena Rohman juga ternyata diganggu di kamarnya. Dari yang katanya ada lintah gede banget di kamar mandinya dia, cuman begitu disamperin tuh mereka bertiga gak ngelihat si lintah itu, hilang aja sama sekali. Sampai si pas Rohman tuh sholat, lagi sendiri nih di kamarnya sholat, dia ditepok gitu pundaknya Nat, Moy. Buset.
Makanya Rohman pindah lah ke kamarnya si Riri itu dan milih nempatin buat kamar yang tadinya tempatin sama Riri. Karena kosong kan jadi pakai tuh. Tapi Bi, si Rohman tahu nggak kamar Riri sebenarnya juga berhantu? Sebenarnya sih dia tahu. Ntar bahkan gue ngasih tahu nih kenapa si Rohman bisa tahu ya. Oke. Jadi akhirnya yang kepake cuman tinggal 2 kamar. Satu kamar angus lah nggak kepake tuh kamarnya si Rohman. Nah waktu malam mereka mau tidur, mereka tuh sempat nawarin Rohman buat ya di kamar mereka aja bertiga, mesti kayak jadi berempat gitu. Karena mereka pikir daripada Rohman sendiri nggak apa-apa bareng aja. Karena memang situasinya ya udah begini nih, udah serem lah. Bahkan mereka juga taunya cuma mereka berempat yang di situ kan. Jadi kasihan banget nih Rohman harus sendirian. Ya udah berempat aja gitu. Cuman Rohman milih buat tidur sendiri. Dan bener aja Nat, Muy. Malam itu si Rohman tuh diganggu di kamar si Riri itu. Katanya kasurnya tuh digoyang-goyangin. Aduh. Dan katanya dia juga denger tuh suara-suara yang entah asalnya itu dari mana. Oke. Sampai ke pagi hari, mereka tuh ke acara kampus lah yang di Surabaya itu. Dan mereka nggak ceritain nih ke teman-teman yang udah berangkat duluan, si kelompok yang pertama. Karena mereka masih mau 1 malam lagi kan di hotel itu. Mereka takut mereka sendiri juga makin parno. Udah setelah selesai dari acara kampus itu, mereka baliklah ke penginapan masing-masing. Dan itu, kata Riri, malam itu tepat malam Jumat. Kondisi udah malam, mereka jalan kaki nih ke penginapan, karena udah lumayan deket. Pas nyampe depan hotel, pas mau nyebrang, mereka berempat tuh shock banget Nat, Moy. Karena ada satu baliho persis di depan hotelnya mereka. Balihonya tuh kebakar. Buset. Dan balihonya ini hampir kena ke bangunan hotelnya. Oh. Ya mereka takut dong. Maksudnya ya kita mau masuk hotel nih, tapi takut nanti apinya nyamber kita kenapa-napa juga gitu kan. Iya. Ya. Sambil mereka kebingungan kayak gitu, mereka di luar aja tuh nungguin. Untungnya warga daerah situ tuh nyoba buat padamin si apinya. Nah cuman anehnya adalah nggak ada satupun orang yang keluar dari hotel itu buat ngebantuin madamin api. Bapak-bapak resepsionis yang nunjukin kamar mereka tuh juga nggak keluar sama sekali. Nah sekitar hampir jam 10 malam, mereka masuk hotel lah dan makan es krim di depan hotel itu katanya. Nah tiba-tiba pas mereka lagi asik makan es krim nih berempat, ada bapak-bapak yang nyamperin mereka, terus nanya-nanya gitu. Si Riri sama teman-temannya tuh dari mana, mau ngapain, dan berapa lama nginep di hotel ini. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol tuh sama si bapak-bapak ini. Sampai si bapak ini tuh bilang Nat, Moy, kalian udah digangguin apa aja selama di sini? Oh. Tahu dia ya? Tahu, karena si bapak ini ternyata emang ngincer, Moy. Hah? Ngincer Jadi gimana? bapak ini ngomong, saya malam ini sengaja mau nginep di sini. Soalnya hotel ini terkenal angker banget. Dan yang nginep di sini suka diganggu. Wah, sinting. Makanya saya malam ini nyoba buat nginep di sini. Gitu. Gila. Mau uji nyali gitu ya? Itu dia. Nah ngedenger kayak gitu mereka shock dong. Cuman ya mereka saling diem aja. Karena waktu di kampus juga mereka berempat tuh udah sepakat nggak mau saling cerita dulu kalau misalkan ada gangguan, biar mereka juga nggak takut, nggak parno gitu. Ya. Nah bapak-bapak ini bilang ke mereka berempat, kalau sholat tuh jangan di sini. Mereka, dalam tanda kutip mereka ya, maksudnya makhluk-makhluk penunggu hotel ini, mereka tuh nggak suka. Nah tapi kalau kalian sholatnya khusyuk nggak apa-apa. Pokoknya kalau sholat hanya sekedar kewajiban, lebih baik jangan sholat di sini, takutnya ada apa-apa. Kata gitu. Wow. Nah mereka sebenarnya nggak bukan yang takut, tapi malah kesebel. Maksudnya ya masa gue nggak boleh sholat sih? Harusnya kan kita emang banyak-banyak doa biar kita dilindungin gitu. Mereka tuh sebel. Akhirnya udahlah mereka ke atas ke kamarnya Rohman, ngobrol tuh soal si sholat-sholatan ini. Dan mereka akhirnya mutusin tetap kekeh buat sholat sebagaimana ya kewajiban mereka lah menurut mereka. Ya. Oke. Dan sekalian mereka baca Yasin berempat biar ngerasa lebih aman lah. Dan untungnya banget malam itu nggak ada kejadian apa-apa Nat, Moy. Singkat cerita, besok sorenya mereka check out dari hotel itu dan menuju ke kereta. Nah bahkan nih pas mereka check out itu dan mereka mau keluar dari hotel, itu pun nggak ada orang yang jaga sama sekali. Ya karena mereka udah ngerasa ya udah kita udah bayar lunas, ya udah cabut aja bodo amat. Iya benar. Ya. Gue nggak usah ngomong check out lah ke resepsionis atau apapun itu. Selama di kereta barulah mereka cerita nih kejadian selama di hotel itu. Nah jadi ternyata tadi Nat,
Rohman itu ternyata punya sixth sense. Oh. Ternyata dia emang udah tahu dari awal kalau di hotel itu tuh banyak penunggunya. Nah waktu mereka cerita-cerita nih di kereta, kata Rohman, waktu Riri denger orang nangis itu tuh emang bener ada mbak-mbak yang mungkin ya kuntilanak, yang asalnya itu dari kamar sampingnya Riri. Karena kamar sampingnya itu tuh di situ pusatnya, kata Rohman tuh kayak gitu. Pusatnya si makhluk-makhluk ini. Gue juga nggak tahu kenapa sih, mesti Rohman bilang pusatnya di sebelah kamar Riri, kenapa dia pindah ke kamar Riri, gue juga nggak ngerti. Iya. Tapi intinya selama beberapa hari dari hotel itu udah pulang gitu ya, Riri ngecek lah di sosmed tentang si hotel ini. Jadi ternyata hotel ini tuh banyak yang review jelek, ya karena emang selain angker, bangunannya juga udah banyak yang rapuh, kayak bangunan nggak ditempatin gitulah. Setelah setahun, Riri cek lagi soal hotel itu. Ternyata hotelnya beneran udah nggak dipakai lagi dan udah nggak jadi hotel. Bahkan kata Indri beberapa hari yang lalu, dari si pengirim ini ngirim cerita, si Riri ini mungkin yang ngirim cerita, di bagian depan hotel ketulis kalau hotel itu dijual. Dari setelah mereka nginep di situ pun sampai sekarang belum kejual juga hotelnya. Gila. Berarti emang itu hotel bener-bener banyak penunggunya ya. Sampai mau dijual aja tuh mereka gak rela gitu loh. Jadi gak bisa dijual. Ya bisa jadi sih. Ya nggak tahu ya, maksudnya apakah memang benar-benar ada unsur mistis kayak gitu atau saking udah bangunannya rapuh dan gak laku, gue nggak tahu juga sih. Itu kan lo bilang di sebelah stasiun Gubeng ya? Di dekat stasiun Gubeng ya? Iya. Berarti kalau misalnya gue googling, gue cari hotel di stasiun Gubeng itu, harusnya keluar nih hotel ya? Mungkin kalau lu telisik lebih dalam dan lu cari detail-detailnya, ya ciri-ciri dari yang gue kasih tahu, pas lu lihat fotonya mungkin sama sih. Penasaran sih gue. Ada seorang lawyer corporate, cewek, yang kerja di sebuah law firm. Sebut aja namanya Vania. Oke. Umurnya tuh masih sekitar 25 tahun, yang mana biasanya di umur segitu tuh jabatannya udah associate lah. Associate itu apa? Associate itu kayak satu tingkat di atas junior. Jadi kayak lu setahun kerja di junior, habis itu naik tingkat. Jadi di tengah-tengah lah, di atas ada bosnya lagi. Nah, si Vania ini lagi ngurusin case untuk sebuah perusahaan startup yang ada di daerah Pejaten. Jadi itu intinya si Vania ini yang pertama, dia disuruh sama bosnya buat nyamperin ke kantor kliennya. Terus dia cari dokumen-dokumen yang diperluin, dia sortir, terus dia copy-copy dokumennya. Baru setelah itu dokumennya dipakai buat dikerjain kayak dianalisis segala macem sama si law firm ini. Intinya kayak gitu. Iya. Nah jadilah si Vania harus ke kantor startup ini dong, ke Pejaten. Udah tuh hari pertama Vania di sana, dia kerja bareng sama satu PIC dari perusahaan startup itu. Sebut aja namanya Mbak Leni. Sorry, ini berarti nggak cuma satu kali doang? Iya, jadi kayak dia mungkin butuh berapa hari gitu mau buat kesana. Jadi kayak karena kan dokumennya banyak. Gitu. Iya. Nah jadi si Mbak Leni ini yang bakal bantuin Vania buat ngesortir dokumen. Singkat cerita, mereka kerja berdua di satu ruangan sampai sekitar jam 5-an. Itu orang-orang kantor tuh pada cabut karena emang pulang kantor jam 5. Nah, Vania sama Mbak Leni ini masih ngurusin dokumen sampai sekitar jam 6 sore lah. Mereka baru mau cabut tuh. Tapi sebelum balik, si Vania ini mau ke toilet dulu, toilet cewek. Akhirnya Mbak Leni beres-beres rapiin berkas buat besok lanjut lagi. Vania ke toilet sendiri. Di situ kondisinya udah nggak ada orang kan. Pas Vania masuk toilet, itu di depan wastafel yang ada kaca-kaca gitu. Itu tuh ada cewek berdiri di depan wastafel kayak lagi rada nunduk gitu. Dan di situ Vania ngeliat si cewek ini pakai kebaya putih. Dan emang pas hari pertama Vania ke situ, emang semua karyawan tuh pakai baju putih. Jadi mungkin kayak ini dress code kantor gitu loh. Iya. Nah, otomatis Vania ngira kalau mungkin si Mbak ini pegawai kantor itu juga. Ya karena kan dress code-nya putih juga ya. Ya udah, Vania lewat aja tuh. Karena dia ngerasa si Vania ini orang luar, biar sopan, Vania cuma bilang kayak, "Misi Mbak," gitu. Nah, tapi nggak disautin sama Mbak ini, Mbak kebaya putih ini. Si Mbak ini diem aja. Ya udah tuh, Vania masuk ke bilik kamar mandi. Nggak sampai semenit tuh, si Vania udah keluar dari pintu bilik kamar mandi lagi. Nah, pas keluar, si Mbak yang pakai baju kebaya ini udah nggak ada. Cuma yang ada di situ Mbak Leni. Mbak Leni lagi kayak ngaca gitu depan wastafel. Si Vania dari sampingnya Mbak Leni ngajak ngobrol. Mbak Leni,
dokumen yang tadi udah rapi mbak. Nah tapi setelah si Vania nanya kayak gitu, Mbak Leni cuma nengok ke arah Vania, terus ngangguk doang. Vania ngomong lagi abis itu, besok aku datang lagi ya mbak, jam 8 pagi. Lagi-lagi Mbak Leni cuman ngadep ke arah Vania, terus ngangguk doang sambil senyum. Di situ Vania kayak dalam pikirannya tuh, ini Mbak Leni kenapa ya? Dari tadi Mbak Leni cengengesan sambil kerja, ngobrol banyak sama gue, tapi kok sekarang jadi pendiam gitu. Nah setelah itu Mbak Leni langsung kayak ngasih gestur ngangguk, kayak mau cabut duluan gitu. Dan dia langsung ninggalin Vania gitu aja, tanpa ngomong apa-apa. Nah kebesokan paginya Vania datang ke kantor itu lagi, dia ketemu Mbak Leni lagi. Dia ngeliat Mbak Leni tuh kayak udah ceria lagi, ngobrol-ngobrol lagi, cengas-cenges lagi sama Vania, kerja bareng gitu. Kayak biasanya gitu ya? Kayak biasanya lagi. Nah udah tuh mereka kerja gitu kan. Siangnya si Vania tuh ditelepon sama atasannya, kayak minta update gitu. Gimana Van, udah sampai mana? Terus Vania jawab, baru 1/3 lah bang, ternyata dokumennya banyak. Nah di situ atasannya ngedemand, kalau misalnya bisa nggak hari ini kelar kerjaannya, jangan lama-lama lah gitu intinya. Nah gara-gara itu ya Vania mikir ya kalau misalnya ngerjain sampai jam 5 nih nggak akan kelar, jadi gue harus lembur nih di kantor ini. Nah udah tuh Vania sama Mbak Leni ngesortir sampai jam 5 sore. Bener, memang belum kelar. Di jam 5 sore itu kan karyawan udah pada pulang kan. Udah tuh si Mbak Leni sama Vania masih ngesortir dan emang masih banyak. Di jam 6 sore si Mbak Leni ini pulang duluan. Jadi akhirnya udah tinggal Vania sendiri di kantor itu. Bener-bener gak ada orang sama sekali. Karyawan juga udah pada pulang dari jam 5 tadi. Paling cuma ada satpam doang lah di situ. Satpamnya juga bukan satu ruangan sama temen lu kan? Iya betul. Nah sekitar jam 8 malam Vania tuh sakit perut. Dia mau ke kamar mandi buat BAB. Vania masuk kamar mandi. Tiba-tiba di depan wastafel Vania ngeliat ada mbak-mbak kebaya putih kayak yang kemarin dia lihat. Persis sama, bajunya sama, posisinya juga sama, dan diem gitu aja. Nah di situ Vania tuh mulai ngerasa aneh, karena kayak di hari kedua ini dia tuh ngeliat karyawan tuh gak ada yang pakai baju putih. Kok mbak ini pakai baju putih lagi, pakai baju yang sama kayak kemarin lagi. Nah kalau kemarin Vania itu berani negor, sekarang Vania nggak berani negor. Akhirnya Vania langsung masuk ke dalam bilik kamar mandi, bilik toilet, terus dia BAB tuh. Nah di tengah Vania lagi BAB itu, dia ngeliat dari bawah pintu kan kayak ada space gitu. Kan lu tau lah kamar mandi kantor-kantor gitu, bawahnya ada space gitu kan. Jadi lu bisa kayak dari dalam kamar mandi, lu lihat di luar tuh kayak ada kaki orang atau ada apa gitu kan. Nah di situ Vania ngeliat kayak ada kaki orang jalan ke depan pintu biliknya dia. Vania ngeliat ada kaki di situ, dan gak lama pintu biliknya Vania ini diketok. Tok, tok, tok. Nah dari dalam Vania ngejawab, sorry ada orang. Abis itu diketok lagi pintunya. Tok, tok, tok. Vania jawab lagi dari dalam, sebentar ya mbak, maaf, aku belum selesai. Setelah jawab kayak gitu, Vania ngeliat si kaki yang tadi di depan pintu bilik dia itu ngelangkah cabut gitu. Udah Vania selesai dari buang airnya, dia keluar bilik toilet, dia mau cuci tangan. Dan pas dia mau cuci tangan itu, dia ngeliat mbak-mbak yang pakai kebaya putih tadi masih ada. Vania cuci tangan tuh di sebelah mbak-mbak ini, tapi nggak berani ngeliat mukanya. Nah di situ Vania ngerasa udah mulai ada yang aneh nih. Kalau Vania kan di wastafel itu cuci tangan, sedangkan mbak-mbak ini diem aja tuh, bener-bener si mbak ini nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya Vania udah selesai cuci tangan, terus dia mikir, oh mungkin mbak-mbak ini yang tadi ada di depan bilik toilet gue nungguin mau pakai toiletnya. Akhirnya Vania di situ ngomong, mbak, aku udah ya pakai toiletnya, permisi. Vania jalan keluar lewat belakangnya si mbak ini. Pas di depan pintu toilet itu, Vania ngedenger kalau dia dipanggil sama mbak ini. Cantik. Tiba-tiba manggil kayak gitu? Tiba-tiba manggil kayak gitu, Muy. Dipanggil kayak gitu, Vania nengok. Di situ berarti posisinya mbak-mbak kebaya putih ini munggungin Vania dong. Tiba-tiba Vania ngeliat mbak kebaya putih ini kepalanya muter ke belakang 180 derajat. Senyum ke arah Vania. Terus ngomong, makasih ya.
Wah, di situ Vania langsung cabut keluar toilet, dia ngambil tas, dia lari langsung pulang. Hah? Kebesokannya dia balik lagi, dia ketemu Mbak Leni. Hal pertama yang dia lakuin, dia langsung cerita apa yang dia alamin tadi malam. Dia cerita tuh ke Mbak Leni semua yang dia alamin. Abis dengar cerita itu, Mbak Leni ngomong ke Vania, kayak rada bisik-bisik itu, kayak seakan-akan jangan sampai orang lain denger apa yang Leni mau ngomongin ke Vania. Si Mbak Leni ngomong gini, aku nggak tahu boleh apa nggak ngasih tahu ini ke kamu, karena emang orang-orang di sini pada nutupin kepercayaan ini. Maksudnya? Jadi kata Mbak Leni, udah rahasia umum di kantor ini. Kalau lo lagi ada di dalam toilet cewek, lo nggak boleh ngomong apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena kalau lo ngomong, yang nyautin tuh bukan manusia, tapi penunggu yang ada di toilet cewek itu. Anjir. Di jam berapapun, Bi? Di jam berapapun. Bahkan mau di pagi, siang, sore pun, kalau lo lagi ada di dalam toilet, jangan ngomong sepatah kata pun. Diem doang gitu? Diem doang. Makanya lu berdua inget gak waktu Vania ngomong ke Mbak Leni pas di depan wastafel toilet itu, Mbak Leni gak jawab apa-apa kan? Oh iya. Cuman ngangguk senyum doang. Nah itu karena itu. Jadi karyawan-karyawan yang udah lama di sana tuh udah paham kalau lu ada di dalam toilet cewek tuh beneran diem aja. Nah terus si Mbak Leni bilang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Takutnya tamu pada takut. Kamu juga jangan kapok-kapok main kesini. Kalau gue pribadi sih, gue baru denger pantangan kayak gini, kayak lo nggak boleh ngomong pas di dalam toilet gitu. Iya sama sih. Dan gue yakin sih, pasti si arwah cewek kebaya putih itu gentayangan tuh pasti ada cerita di belakangnya. Karena kan di kantor-kantor kayak gitu pasti suka nyimpen cerita-ceritanya masing-masing kan. Benar-benar. Apalagi kalau bekas apa gitu kan. Iya benar. Nah gue pengen tahu dong, kalau di kantor kalian ada cerita horor apa?